kecuali jawaban yang paling tepat itu adalah delta. Ideologi kan saja, ideologi tertutup, ideologi terbuka. Lembaga yang secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah, nah, PPKI. ini teman-teman yang perlu diketahui. Ya, Pak Imam dijawab apa tadi? Si. Tadi itu PPKI. PPKI ya. PPKI. Ada yang salah ingat dengan hal itu? Perhatikan, PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kata menetapkan Pancasila, BPUPKI ya? bukan mensahkan. MPR. Ya, bukan mensahkan. Berarti kalau menetapkan adalah tugasnya BPUPKI karena dia yang pertama. Oh, Kalau mensahkan baru PPKI. Nah, itu kita bedakan, teman-teman, supaya diketahui. Oke, Ya, yang keenam, Tadi kalau disahkannya oleh PPKI. oleh PPKI. Karena dia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI itu adalah ditetapkannya oleh BPUPKI ya? Ya, ditetapkan oleh BPUPKI. Karena yang menyuruh untuk merumuskan Pancasila itu adalah panitia BPUPKI pada saat itu, termasuk Soekarno, Subomo, Muhammad Yamin itu. Nah, 3 hal itu. Oke, kita lanjut. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap kedua dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Nah, ini perhatikan soalnya teman-teman. Cari saja tahun 2000. Yang bukan tahun 2000 kita pinggirkan. Supaya cepat. Karena salah satu metode cepatnya itu kita melihat opsinya, kalau yang bukan dari sesuai dengan soalnya tidak usah diperhatikan. Berarti ada 2 jawaban, A dengan B. Kira-kira jawaban yang mana, Pak Imam dengan Ibu Rahma? Yang B. Ya. Yang Ibu Rahma jawab B. Pak Imam beda pendapat barangkali. Oke, perhatikan. A kayaknya Pada penerawangan. saat sidang A kayaknya ya, Pak. Penerawangan. Oke. Pak Imam ini sering katakan. Ya. Perhatikan, pada saat sidang pertama itu terjadi pada tahun 1999. Kenapa kita perlu sebutkan mulai tahap pertama, sidang pertama sampai sidang keempat, amandemen pertama sampai sidang amandemen keempat? Karena kita tidak tahu apakah soal yang keluar itu sidang kedua atau amandemen ketiga atau bahkan amandemen keempat. Nah, amandemen pertama terjadi pada tahun 1999 pada tanggal 19 bulan 10. Kemudian amandemen kedua terjadi pada tahun 2000 seperti yang terjadi di soal, tetapi ini yang tanggalnya, yaitu tanggal 18 Agustus atau bulan 8. Kemudian yang ketiga adalah terjadi amandemen pada tahun 2001 pada saat tanggal 10 bulan yang sama di tahun 1999, yaitu bulan 10. Yang terakhir di tahun 2002 tanggal 8 bulan Agustus atau bulan 8. Nah, berarti jawabannya yang mana? Alfa. Ya, jawabannya Pak Imam yaitu A. Oke, nomor 7, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah amandemen. Setelah amandemen, anggota
MPR terdiri dari bukan. mana? Yang pertama adalah presiden dan keluarga. Kalau presiden dan keluarga itu adalah dinasti kekuasaan. Ya. Bukan anggota MPR. Nah, kemudian yang kedua, anggota partai politik. Nah, pertanyaannya adalah 2. Berarti di sini jawabannya hanya 1, berarti tidak masuk. Yang ketiga, anggota golongan karya dan politik. Ini sama-sama partai politik. Cuman dia sebutkan hanya partainya, satu partainya di sini. Kemudian yang keempat adalah DPR dan presiden. Kalau DPR dan presiden itu adalah, kalau kita merujuk dari pendapatnya Montesquieu dan John Locke, membagi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah eksekutif, yaitu presiden dan jajarannya. Yang kedua adalah legislatif, yaitu DPR. Yang ketiga adalah yudikatif. Nah, berarti tidak masuk. Kemudian yang masuk adalah DPR dan DPD. Kenapa? Karena ini MPR tidak secara langsung dipilih atau langsung dari dirinya, tetapi dari 2 perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Nah, DPD ini adalah jalur independen atau jalur sendiri-sendiri, jalur putusan dari daerah. Oke, saya lanjut. Nomor 8. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, pada saat tahun 1983, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang apa? Yang tidak tertulis, tercatat, atau tidak tercatat, atau mutlak? Ada yang sudah jawab? Kayaknya tertulis. Kayaknya tertulis. Pak Imam ini selalu katakan kayaknya. Tapi kalau di chat itu Pak Imam, kalau kita misalnya kayaknya, kalau tidak tepat 0. Tapi kalau tepat 5 poinnya. Oke. Baik, untuk nomor 8 ini kita lihat berdasarkan pendapat ahli ini, pendapat Kusnardi dan Ibrahim, itu konstitusi merupakan konstitusi yang tertulis, bukan tidak tertulis. Kalau tidak tertulis, misalnya konvensi atau pidatonya kepala negara, adat atau hukum adat, itu tidak tertulis. Nah, beda lagi tercatat. Apa bedanya tercatat dengan tertulis? Sama enggak? Tercatat dengan tertulis? Maknanya sama. Maknanya sama. Tapi maknanya sama. Nah, kalau kita melihat di situ tercatat, kalau di sini bedanya adalah kalau hukum positif itu tertulis, kalau hukum adat itu baru tercatat oleh kepala adat. Saya kira itu. Nomor 9. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk apa? Republik. Berarti saya tidak usah jelaskan secara rinci apa itu republik, kemudian presidensial, parlementer, demokrasi, monarki. Saya kira teman-teman ketahui, kita juga pernah memakai yang namanya hampir, kecuali monarki yang tidak. Karena monarki ini adalah satu. Salah satu yang memakainya adalah Arab Saudi, negara Arab Saudi. Kan Indonesia tidak. Oke. Nomor 10 di bawah ini adalah teori-teori asal mula terjadinya negara, kecuali pertama, ketuhanan. Ini terjadi atas kehendak
Tuhan atau rajanya. Biasanya rajanya yang dipercaya oleh orang kalau teori ini adalah Tuhan atau raja. Kemudian kedaulatan, hukum tertinggi atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, kemudian teori kekuasaan, yaitu yang memiliki otoritas atau memiliki kekuasaan. Kemudian teori perjanjian masyarakat, ini disebut juga sebagai kontrak sosial. Kalau pendapatnya Thomas Hobbes, itu semulanya kontrak sosial ini adalah manusia tidak berhakikat sosial. Kemudian terakhir adalah teori hukum alam, bukan buatan negara, tetapi alam sendiri yang terjadi. Nah, kata kecuali yang masuk itu adalah kira-kira yang mana? Hukum alam ya. Hukum alam. Ya, berarti Hukum kata alam. kecuali Mas Imam dan Ibu Rahma, perhatikan kata kecuali. Hukum alam itu berarti perhatikan terjadinya negara. Berarti yang masuk termasuk teori hukum negara. Kata kecuali yang bukan, perhatikan. Kalau Ketuhanan. ketuhanan itu kehendak Tuhan, berarti masuk salah satu teori-teori asal mula terjadinya negara. Negara ini contoh Indonesia. Kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah. Atas berkat. Nah, teori kekuasaan atas ini otoritas atau yang memiliki kekuasaan, seperti kalau di kerajaan-kerajaan, kalau Arab Saudi rajanya. Kemudian perjanjian masyarakat, kontrak sosial, ini masuk dalam teori asal mula terjadi negara. Hukum alam tidak diciptakan oleh negara. Yang bukan itu kata kecuali, perhatikan kata kecuali, yaitu kedaulatan. Karena kenapa? Kedaulatan itu adalah berada di rakyat. Rakyat dulu yang pertama. Sehingga baru muncul yang namanya negara. Contoh Indonesia. Kata kecuali. Yang lain itu adalah sudah ditetapkan memang. Bukan dari diciptakan oleh masyarakat sendiri.